Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 8.50, kita mulai ya. Ya, Bu. Kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Wait, suaranya. Kedengaran jelas suara saya? Kedengaran. Kedengaran, Bu. Oke. Saya mohon maaf ya, ini kita cuma bisa sebentar. Anak saya nggak ada yang jagain. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau ada kendala di tengah-tengah, mohon maaf ya. Ya, Bu. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang kaidah pencacahan, spesifikasi tentang permutasi dan kombinasi. Oke, saya share screen dulu. Wait. Sudah ready ya semua catatannya ya. Oke, permutasi kombinasi. Yang pertama yaitu tentang permutasi. Permutasi adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan. Yang dimaksud dengan memperhatikan urutan itu kayak gimana? Kalau misalkan saya punya A kali B, itu tidak sama dengan B kali A, karena memperhatikan urutan. Urutan A kali B tidak sama dengan B kali A. Paham ya? Nah, di permutasi, itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, permutasi dengan N unsur. Bacanya, permutasi R dari N. Permutasi R dari N, yaitu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Yang kedua, T unsur yang sama. Biasanya ini ada di soal-soal yang menyusun huruf-huruf. Rumusnya menjadi N faktorial per A faktorial, yaitu huruf yang sama, atau huruf ya masing-masing huruf. A faktorial, B faktorial, dan seterusnya. Yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini kayak misalkan susunan orang duduk melingkar. Itu khusus, yaitu rumusnya N dikurang 1 faktorial. Yang kedua ada kombinasi. Kombinasi itu penyusunan yang tidak memperhatikan urutan atau bebas. Contohnya apa? Kayak misalkan tadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Ketika kombinasi, maka A kali B itu sama aja dengan B kali A. Gitu. Karena tidak memperhatikan urutan. Rumusnya, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kalau cuma kayak gini aja mungkin kalian bingung ya. Tapi yang fokusnya adalah di ini, membedakan permutasi dan kombinasi. Kapan pakai permutasi dan kapan pakai kombinasi. Perhatikan, kalau yang satu urutan diperhatikan, yang satu lagi urutan tidak diperhatikan atau bebas. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Suara saya nggak masuk ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Nggak ada pertanyaan, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut coba ke contoh soal ya. Oke, lihat. Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 6 calon pengurus. Akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara.
Banyak cara pemilihan yang terjadi adalah, gimana kalau soalnya seperti ini? Pakai kombinasi apa ya? Bedanya kombinasi dan permutasi apa tadi? Kalau kombinasi itu bebas, Kombinasi nggak berurutan. Kalau misalnya tidak berurutan. Kalau yang satu itu yang berurutan. harus Terus berurutan. kalau ini posisi ketua sekretaris bendahara, menurut kalian? Berurutan. Urutan, Bu. Oke, berurutan. Berarti misalkan si A jadi ketua, B sekretaris, dan C bendahara. Itu tidak akan sama ketika A-nya ketua, C-nya sekretaris, dan bendaharanya si B. Gitu ya? Ya, Bu. Ngebedain Ya, Bu. kayak gitu. Wait. Oke, berarti cara pengerjaannya pakai yang mana? Permutasi. Yang Ya, permutasi. gimana? Permutasi kan tadi ada 3 ya? Iya, Iya, permutasinya ada 3. Pakainya yang mana? Ini pemandangannya. Unsur. Siklis. Oke, permutasian Yang mana? Tipe 1, 2, atau 3? unsur. Tipe 2. Unsur. Coba ini dilihat lagi deh. Yang N unsur, gitu. Unsur. N unsur ya? Jadi N-nya itu siapa? N-nya itu 6. Kan dari 6 orang calon ya? Iya. R-nya apa? Yang mau disusun, yaitu ada 3 jenis, ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti kalau kita pakai permutasi N unsur, permutasi 3 dari 6. Rumusnya apa? N faktorial dibagi N kurang faktorial. faktorial. Oke, berarti N-nya 6 dibagi 6 dikurang 3 faktorial. Kalau 6 faktorial berapa sih? 6 kali 5 kali 4. Iya, sip. Kali 4 kali 3 720. faktorial. Kenapa saya berhenti di 3 faktorial? Karena di bawahnya itu kan sama aja dengan 3 faktorial. Dicoret. Berarti Iya. boleh dicoret. Coret. Ya, sip. Sisanya 20 kali 6. Berarti 120. 120 cara pemilihan. Itu. Ada nggak 120 ini ya? Ada. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Adik. Bu. Nah, contoh Kami soal ya, lagi. insya Allah ya. Oke. Contoh soal yang berikutnya. Lagi, Bu, lagi. Oke, pengurus kelas yang terdiri atas 9 orang Pakai yang itu. mengadakan diskusi dengan formasi Siklis. duduk melingkar. Pakai yang tipe 3, Bu. Ketua, wakil, dan sekretaris selalu berdampingan. Pakai yang mana? Siklis. Permutasian tipe 3. Oke, yang siklis ya. Permutasi siklis apa rumusnya? N kurang 1. N min N-1 kurang 1 faktorial. N kurang 1 faktorial. Oke. Wait. Perhatikan ya, tadi ada 9 orang, dia bilang mau duduk melingkar. Tapi posisi ketua, wakil, dan sekretaris itu duduknya selalu berdampingan. Misalkan gini, ketua, wakil, sekretaris. Sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sih? 9 orang ya? 6 ya? Udah benar. Iya. Gini. Nah, benar. Itu? OS. Enggak. Bener, Bu. Jadi kan ada ketua, wakil, sama sekretaris. Heeh. Sisanya ada 6 orang lain. Gitu? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. tapi si ketua, wakil, sama sekretaris ini, dia bilang harus selalu berdampingan. Jadi, karena dia duduknya berdampingan, saya cuma menghitung mereka ini 1 kali doang. Jadi, total yang mau saya siklis adalah 7. Paham nggak? Paham. Paham. Oke, karena saya jadiin 1 ya.
Jadi permutasinya adalah 7 min 1 faktorial. Nah, tapi si orang ini kan syaratnya cuman dia duduk berdampingan. Boleh KWS, boleh KSW nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Boleh. yang penting dia Boleh, Bu. berdampingan. Karena di sini ada 3 orang yang masih bisa diacak di dalam berdampingannya, maka saya harus kalikan lagi dengan 3 faktorial. Bingung nggak? Bingung Enggak. itu. Bingung, Bu, bingung. Bingung? Bingung, Bu. Oke, lagi ulang ya. Tadi kan ini N-nya sama dengan 7 ya. Duduknya boleh muter-muter nih, karena melingkar. Nah, tapi di syarat yang ketua, wakil, dan sekretaris harus duduk berdampingan, masih ada kemungkinan yang lain, yaitu ketua, wakil, sekretaris. Ketua, sekretaris, wakil. Bisa aja yang duduk wakil, ketua, sekretaris. Atau apa lagi? SKW. Wakil, sekretaris, ketua. Adik, jangan dulu ya, sayang. Ini, adik main dulu ya. Tunggu dulu ya. Iya, tunggu dulu, nak. Apalagi bisa aja sekretaris, ketua, wakil, atau sekretaris, wakil, ketua. Jadi si 3 orang ini masih bisa muter-muter sendiri duduknya. Paham nggak? Paham. Oke, maka masih ada 3 faktorial lagi yang bisa diacak. Oh iya. Oh yang rumus kemarin ya. Oke, jadinya ini sama aja dengan 6 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa 6 faktorial? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Agak banyak ya angkanya ya? Berapa? 720. 720. Benar ya? Percaya nih saya nih? Iya benar. 720. Oke. 16. 720 baru yang di 6 faktorial bukan? Iya Bu, 6 faktorial 720 Oke. baru 6. Berarti kaliin lagi 3 kali 2 kali 6 jadinya berapa? 2000. 4.320. 320. 4320 cara. Sayang. Sini ikut. Iya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Enggak, Bu. Apa saya bingung Bu, itu kenapa dikaliin 3 faktorial? Kenapa dikali 3? Yang cara kemarin, Bang. Ini nih, karena di sini nih, di orang yang saya hitung 1, itu masih ada 3 orang yang duduknya masih bisa muter-muter. Iya Bu, iya. Gitu. Bingung nggak? Enggak, Bu. Benar. Nanti kita coba di contoh soal yang di modul ya. Oke, boleh saya lanjut dulu? Boleh. Bu, lanjut, Bu. Ayo Bu lanjut. Wait ya guys, bentar. Oke, lihat nomor 3. Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Ada 15 soal. Berarti itu kita langsung aja ya. N-nya sama dengan 15. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir soal, berarti R-nya sama dengan 7. 7. Dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Perhatikan, ada 15 soal, nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Berarti sebenarnya dia hanya boleh ngacak berapa soal? 15 kurang 13. Iya, sebenarnya dia bukan ngacak 15 soal, tapi yang diacak tinggal 13 soal. Gitu ya. Dan dia bukan lagi ngacak 7 dari 15 soal, karena tadi kan soal nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan. Jadi Iya, betul. Jadi Iya, sisa betul. soal yang boleh pilih ngacak itu tinggal 5 soal. Nah, kalau kayak gini rumusnya apa?
Permutasi atau kombinasi? Perhatikan, dia boleh milih soal. Berurutan atau tidak berurutan? Tidak berurutan. Tidak berurutan. Tidak berurutan. Tidak. Berarti bebas ya, dia boleh Kombinasi. ngerjainnya berarti. nomor 3. Pakai kombinasi. Karena yang penting dia ngerjain 5 soal acak. Terserah mau nomor 3 dulu atau mau nomor 5 dulu gitu. Gunakan kombinasi 5 dari 13. Kalau kombinasi rumusnya apa? N faktorial dibagi Per N kali N min R faktorial. faktorial kali R R faktorial. N faktorial berarti 13 faktorial dibagi 5. 13 kurang 5. 8 ya? 8. Dikali R-nya 5. 5. Nah, sekarang kalau udah jabarin nih. Berarti 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Saya berhenti di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada 8 faktorial. Nanti kan tinggal dicoret. Nah, tapi kalau 5 faktorial, saya jabarin jadi berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti 8 faktorial saya coret ya. Ya. Terus apa lagi yang bisa dicoret? Karena ini kan perkalian. Berarti atas bawah bisa dicoret dong. 120. 5 kali 2 masih 4 sama Nih, 3. 4 sama 3. Oke, 4 sama 3 sama 12. Mana lagi? 5 2 sama 10. 2. Ya, 5, 2, 10. Oke, berarti sisanya adalah 13 kali 11 kali 9. Jadi berapa? 1287. Benar. Iya. Benar. 1287. Benar, Bu, benar. Saya nggak pakai kalkulator nih. Saya pakai. Ada yang mau masuk lagi. Sorry. Iya sayang, tunggu dulu nak. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan? Bisa bedain ya, pakai kombinasi dan permutasi ya? Alhamdulillah bisa. Oke, coba lagi kalau yang ini. Masih linglung lah. Iya. Dikit. Ibu Pokoknya- ulang musik aku join, Bu. Ulang. Ntar saya upload Jangan, Bu, aja ya. jangan, Bu. Ini anak saya udah rewel Gitu nih. sorry. Udah rewel. Oke, lagi. Tanya Cacu. Satu lagi, please. Oke, di dalam kantong terdapat 6 kelereng berwarna merah. 6 kelereng berwarna merah. Pas banget nih. Dan 5 kelereng berwarna hitam. Ya, di sebuah kantong ada 6 merah dan 5 hitam. Ya. Dari dalam kantong akan diambil 3 kelereng Secara acak. secara acak. Kalau udah lihat ada clue-nya acak, berarti pakainya apa? Kombinasi. Ya, kombinasi. Terus habis itu apa? Kombinasi. Banyak kemungkinan. Terambil 2 kelereng berwarna merah dan 1 kelereng berwarna hitam. Sebenarnya ini kita udah tahu bahwa akan pakai kombinasi. Tapi gimana cara pakai kombinasinya? Kalau yang diminta adalah terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng hitam. Nih, 2 kelereng merah dan 1 kelereng hitam. Kelerengnya 3. Oke, karena tahu pakai kombinasi, udah benar. Tapi kalau nyarinya 2 merah, berarti kombinasi 2 dari berapa merahnya? 6. 6. Kalau 1 hitam berarti kombinasi 1 dari 4. 5. 5. Iya gitu. Dan kalau dalam matematika, dan itu artinya apa? Jadi Tambah. Konjungsi. Dan atau, ayo. Kalau dan diapain? Nah, dikali. Konjungsi. saya tidak tahu. Dikali. Mau dikali. Kalau dan artinya kan harus memenuhi dua-duanya. Kenapa? Berarti kita satu-satu dulu. Iya, kita cari nih C26. Berapa C26? Berarti 6 faktorial dibagi
4 faktorial kali 2 Dua. faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4. 4 faktorial dikali 1 1. faktorial. Oke, jadinya 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial berapa sih? Dikali 2 kali 1 aja ya? Ya. 60 ya? coret. Oke, 4 sama 4 coret. Terus? Udah. Bukan deh. Udah. 2 sama 6 ya? Iya, 3, Berarti 15. sisanya Iya. 15. 15. Ingat ya, 15 ini baru yang 2M. Ya. Belum yang 1H. Kalau yang 1H, 5 dikali Iya. 4 4. faktorial. Dibagi 4. 4 faktorial kali 1. 1. Berarti 5. Coret, berarti sisanya 5. 5. Jadinya ada berapa? 45. 75. 5, Bu. 75. Aja. Dari mana 45? Itu siapa sih yang ngomong? Oke, gitu. Gimana? Oh. Lumayan Oke. ya. Insya Jadi Allah. emang di awal kan paham. udah saya bilang tantangan soalnya adalah sangat bervariasi. Dan kadang ngebingungin mau pakai yang mana nih. Harus dilihat dulu clue-nya. Pokoknya pinter-pinter ngebedain kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Gitu. Satu soal lagi, Bu. Satu soal lagi, udah habis. Udah habis, Vin. Udah, saya udah nggak nyiapin lagi. Kita sambil bahas Lagi. soal yang ada di ini aja ya, di modul. Saya kasih 12 soal. Saya berharapnya nanti jam 10.10 Oke. itu udah selesai semua. Jadi kalian bisa submit dan gak ngeganggu KBM pelajaran yang lain. Ya, Bu. Sambil kita bahas aja ya. Oke, udah, Bos. Tapi Kalian di bahas, itu Bu. aja. Ntar. Di WA aja ya. Kalau di Zoom saya udah nggak bisa nih, berewel sekali. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Siap. Kita Oke, pindah ke Bu. WhatsApp grup ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Makasih juga, Bu. Makasih, Bu. Makasih Kita juga, tutup Bu. dulu dengan Bu. lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bye semua. Kakak. Makan ada nggak?